Di salah satu laboratorium universitas terkemuka, ditampilkan seorang mahasiswi PhD yang cantik jelita bernama Shavan sedang melakukan pengamatan terhadap parasit di tengah-tengah pesta ulang tahun rekannya. Itu membuat profesor merasa terganggu dan akhirnya karena tidak ingin Shavan terus berkutat dengan penelitian, profesor meminta gadis itu melakukan pengamatan di alam terbuka. Salah satu pilihan terbaik adalah ikut melaut bersama sekelompok nelayan. Mereka adalah Johnny, Clara, Omid, Sudi, dan Gerard sebagai nahkoda, serta bos sebenarnya, yaitu Freya. Shavan menjelaskan tentang dirinya, seorang yang bisa dibilang ahli dalam mengidentifikasi dan membaca pola perilaku satwa laut. Namun di kapal Niam Chinor, Shavan hanya akan mengambil beberapa foto dari ikan-ikan yang ditangkap. Baru saja tiba, Shavan sudah membuat geger seluruh kru dengan rambut merahnya. Tidak bisa dipungkiri, pesona yang dipancarkan, namun bagi nelayan, rambut merah akan membawa sialan, dan sayangnya para bos tidak bisa membatalkan perjalanan atau menurunkan Shavan karena mereka telah menerima bayaran. Tak lama kemudian, kapal mulai berlayar. Shavan terlihat berusaha mengakrabkan diri tidak hanya dengan para kru, tapi juga dengan berbagai hal tentang kapal. Salah satu yang paling menarik adalah sistem penyaringan yang dirancang oleh Omid. Mereka bisa bertahun-tahun berada di laut tanpa harus khawatir kekurangan air tawar. Itu benar-benar membuat Shavan kagum sekaligus heran, karena orang secerdas Omid seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik dibandingkan menjadi teknisi kapal. Selanjutnya, Shavan diantar ke kamar dengan 4 tempat tidur. Ya, hanya 4. Setiap kru akan bergantian jaga. Johnny menjelaskan bahwa begitulah kehidupan pelaut, kurang tidur membuat mereka mudah marah atau bahkan tak jarang dari mereka yang mengalami gangguan mental. Sementara itu di ruang kendali, Gerard dan Freya telah mendapatkan data perikanan, yang mana diperkirakan kelompok nelayan itu akan menangkap banyak ikan. Sayangnya, tak lama berselang, penjaga pantai mengabarkan bahwa kapal Niam Chinor berada di zona terlarang di mana ikan-ikan paus dan anaknya berada. Oleh karena itu, Freya dan kru diminta segera meninggalkan area tersebut. Malam harinya, karena silaunya lampu mengganggu para kru yang tidur, Shavan memutuskan untuk bekerja di geladak kapal. Melihat hal itu, Freya datang menghampiri, mengajak Shavan melihat sebuah pemandangan malam di tengah laut, yaitu fitoplankton yang bercahaya. Wanita itu menceritakan tentang sebuah kisah legenda Niam Chinor yang begitu sedih karena kehilangan sang kekasih, Oisin, sehingga menenggelamkan diri dan menerangi lautan dengan rambutnya yang bercahaya. Keesokannya, seluruh kru dikejutkan oleh kawanan paus yang melintas di sisi kapal. Itu merupakan pemandangan langka dan diyakini sebagai sebuah pertanda baik. Namun Shavan malah melihat dengan penuh rasa khawatir, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya paus tidak berada di sekitar jalur nelayan karena mereka tidak suka kebisingan. Dan benar saja, Gerard mendeteksi ada kawanan ikan yang bergerak dengan sangat cepat. Lalu, tiba-tiba ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Sea Fever, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2019, garapan sutradara Nessa Hartman dengan sederetan aktor ternama yang memerankan para karakter. Baik, jangan lupa diseduh itu kopi, karena ceritanya akan segera kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan sebuah guncangan yang membuat semua kru bertanya-tanya entah apa yang mereka tabrak. Tidak ada siapapun yang bisa dihubungi, yang menandakan ada masalah pada alat komunikasi. Para kru pun langsung memeriksa, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, termasuk Shavan. Sesuatu telah mengubah struktur kayu dan ada cairan biru yang keluar seperti limbah kimia. Mungkin saja itu sejenis tritip atau makhluk lain yang menempel pada kapal. Yang pasti harus ada yang memeriksanya, dan Shavanlah yang mendapat perintah karena sebelumnya gadis itu sempat berencana untuk menyelam. Tak lama kemudian, Johnny membantu Shavan mempersiapkan alat-alat menyelam, dan gadis itu juga diberikan sebilah pisau. Sangat mengejutkan, ternyata di bawah sana, Shavan melihat sesuatu yang bercahaya menempel pada kapal, dan ketika mencoba melepaskannya, tiba-tiba
Shavan tidak akan pernah mau menyelam lagi. Gadis itu berusaha untuk menceritakan apa yang dilihatnya, yaitu makhluk dengan sulur seperti Naidaria, atau mungkin juga itu cumi-cumi. Tapi jika memang cumi-cumi, maka itu adalah cumi-cumi terbesar dari yang pernah ada. Bukannya takut, Gerard malah semakin bersemangat dan meyakini bahwa itu adalah sebuah penemuan besar yang tidak boleh disia-siakan. Sayangnya, ketika mencoba menangkap, ternyata makhluk itu terlalu berat, sehingga mau tidak mau, para kru harus merelakannya. Dan sesaat kemudian, nasib buruk menimpa Johnny. Sebenarnya ada sesuatu yang ditemukan oleh Shavan yang melekat pada dompet Johnny. Namun penemuan itu segera teralihkan dengan kemunculan sebuah kapal. Itu benar-benar membuat Gerard dan Freya kesal karena mereka harus berbagi hasil tangkapan. Namun di balik itu, mereka juga bisa bekerja sama karena mungkin saja kapal itu memiliki jaring yang lebih bagus atau alat komunikasi. Sebab menurut Shavan, melaporkan apa yang mereka alami untuk menyelamatkan diri jauh lebih penting. Suar telah ditembakkan, namun kapal yang berada di seberang sama sekali tidak merespon. Satu-satunya cara adalah mendatangi kapal tersebut dengan menggunakan perahu. Dan lagi-lagi, Shavan memberanikan diri untuk melaksanakan tugas itu, namun kali ini dia tidak sendiri. Ada Johnny dan Gerard yang menemani. Beberapa waktu kemudian, setibanya di kapal lain, mereka menemukan apa yang dibutuhkan Gerard, yaitu jaring yang lebih bagus. Sayangnya, alat komunikasi kapal itu juga tidak bisa digunakan. Menurut Shavan, itu seperti sengaja dirusak. Akhirnya di ruang utama, mereka menemukan awak kapal dalam keadaan tak bernyawa, dan salah satunya kehilangan bola mata. Mungkin saja para kru telah menjadi gila dan saling membunuh. Gerard tidak mau Freya dan kru lain mengetahui hal ini, oleh karena itu dia meminta Shavan dan Johnny merahasiakan. Kembali ke kapal Niam Cinor, mendadak terjadi guncangan akibat makhluk misterius, dan ternyata kali ini kapal mereka telah dilepaskan. Sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Mereka bisa segera kembali ke daratan, namun menurut Gerard, mereka harus menurunkan jaring karena tanpa membawa pulang ikan, maka Niam Cinor akan disita. Shavan merasa ragu, makhluk misterius melepaskan kapal mereka begitu saja. Dia menduga mungkin saja makhluk itu telah mengeluarkan sesuatu yang bersifat defensif seperti racun atau zat pencernaan. Namun daripada memikirkan semua itu, Omid mengajak Shavan bersyukur karena selain bisa pulang, ada banyak ikan yang terjaring di wilayah tersebut. Malam harinya, para kru berpesta, merayakan keberhasilan, serta mensyukuri keberadaan gadis berambut merah yang ternyata membawa keberuntungan. Terlihat hubungan Shavan dan Johnny semakin dekat, mereka saling membisikkan beberapa lelucon, sampai akhirnya Johnny mengajak Shavan berenang bersama. Itu benar-benar gila dan harus segera dihentikan. Bagaimana mungkin berenang di laut lepas pada malam hari dengan kapal yang sedang melaju? Segera, Shavan dan Bibi Clara menghampiri, serta menghentikan kegilaan yang hendak dilakukan Johnny. Semua kru merasa marah karena menganggap Johnny mengkonsumsi obat surga. Namun Shavan membantahnya. Gadis itu menduga Johnny hanya mengalami demam, dan kemudian ketika diperiksa, Shavan melihat sesuatu yang aneh pada mata Johnny. Gerard menganggap Shavan berlebihan, semuanya pun diminta beristirahat, dan ketika Johnny membasuh wajahnya, akhirnya apa yang sebelumnya dikatakan oleh Shavan terbukti. Jesus, Johnny. Johnny. Segera Shavan membicarakan masalah ini dengan seluruh kru, bahwa ada parasit di dalam mata Johnny yang mana kini masuk ke dalam tangki. Para kru tidak punya waktu untuk bertanya, apalagi membantah, karena sesaat setelahnya makhluk parasit menyerang Sudi yang sedang mandi. Malam itu menjadi malam yang penuh duka bagi semua, termasuk Shavan yang baru saja merasakan cinta. Sangat mengejutkan, parasit telah menghancurkan 3 saringan air berbahan baja. Parasit juga bahkan telah memenuhi tangki, sehingga kini persediaan air tawar sudah tidak lagi berguna. Namun bukannya sama sekali tidak ada harapan. Menurut Shavan, larva parasit akan mati dalam beberapa jam ke depan karena tidak berada di habitatnya. Itu sangat bisa diterima daripada harus membuang persediaan air. Gerard meminta Shavan dan Omid untuk memeriksa tangki secara rutin.
Beberapa jam kemudian, tangki diperiksa. Larva parasit tidak lagi seganas sebelumnya. Namun anehnya, mereka masih bertahan. Dan kembali Chavan meminta semuanya menunggu. Pagi harinya, setelah berdoa untuk Johnny, Chavan menyadari sesuatu. Gadis itu langsung menyiapkan alat-alatnya sembari memeriksa kondisi Sudi yang sama sekali belum membaik. Pendarahan masih terus terjadi dan mungkin itu akan membuat Sudi kehilangan penglihatan. Chavan segera melaporkan bahwa larva parasit dibawa oleh makhluk yang sebelumnya menempel pada kapal. Makhluk itu melepaskan lendir yang mengenai luka Johnny sehingga menyebabkan infeksi. Seluruh kru termasuk Chavan memiliki luka gores dan satu-satunya solusi agar tidak terinfeksi adalah memusnahkan makhluk itu. Disinfektan tidak mampu membunuh larva, begitu juga dengan sinar UV. Mendadak muncul sebuah ide gila, yaitu menyetrum Niam Cinor dengan menggunakan air laut sebagai konduktor. Tentu saja, Freya menolak ide tersebut karena jika gagal, maka kapal akan terbakar. Namun Chavan menegaskan bahwa ini semua memang tentang pertaruhan, kau hanya perlu memilih, mempertaruhkan kapal atau mempertaruhkan nyawamu. Cara itu benar-benar berhasil. Setelah dilakukan pengamatan kembali, Chavan memastikan bahwa semua parasit pada permukaan kayu telah mati. Namun, itu bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka telah bersih. Menurut perhitungan, reaksi akan muncul setelah 36 jam, sama seperti Johnny. Oleh karena itu, Chavan meminta semuanya menunggu meskipun Freya dan Geralt tidak setuju. Kembali ke Sudi yang kondisinya semakin parah. Kini dia telah kehilangan penglihatannya dan tak lama kemudian pria malang itu pun menghembuskan nafas terakhir. Berkali-kali Chavan mencoba meyakinkan namun tetap saja gagal. Bahkan Omid yang sudah sedikit memahami tentang parasit berpihak pada Geralt karena dia sangat ingin bertemu istri dan calon anak yang akan lahir. Chavan pun nekat melakukan cara lain, yaitu menyabotase Niam Cinor. Tentu saja itu membuat seluruh kru marah besar karena kini mereka kembali terjebak di tengah laut. Beberapa waktu kemudian, Geralt mendatangi Chavan yang sedang mengobati luka. Pria itu meminta Chavan memeriksa seluruh kru untuk memastikan apakah mereka terinfeksi atau tidak. Omid, Freya, dan Clara bisa dibilang belum terinfeksi. Namun tidak dengan Geralt, Chavan meminta Freya untuk memeriksanya sendiri. It's okay. Pupus sudah harapan Geralt untuk kembali. Dia mengaku bersalah karena telah merubah rute untuk tetap berada di zona terlarang, sehingga mendatangkan malapetaka. Semua kru pun merasa marah dan kecewa, apalagi ketika mengetahui Freya hanya diam saja membiarkan hal itu terjadi. Sementara Geralt dan Freya mengenang putri mereka yang telah tiada, Chavan harus menghadapi masalah baru. Clara yang awalnya merasa menyesal karena meninju wajah Chavan tiba-tiba saja menggila. Wanita itu berusaha menghabisi Chavan dan terus mengejar sampai akhirnya terjatuh dari tangga. Ternyata parasit juga telah masuk ke tubuh wanita tua itu. Atas permintaan Geralt, Freya pun dengan sangat terpaksa mengakhiri hidup sang suami. Itu benar-benar membuatnya terpukul. Tak lama kemudian, demi melupakan semua kesedihan, Freya pun pergi meninggalkan kapal dengan perahu untuk mengasingkan diri di tempat terpencil. Kini, hanya Chavan dan Omid yang masih bertahan di Niam Cinor dengan makhluk parasit yang berusaha mendobrak tangki. Ternyata parasit mampu bertahan di air tawar dan sepertinya mereka saling memakan untuk bisa tumbuh. Menurut Chavan, parasit itu tinggal di zona hadal yang mana tahan terhadap tekanan dan menyukai air yang dingin. Maka memanaskan tangki adalah satu-satunya cara untuk melumpuhkan, lalu mereka bisa membebaskan makhluk itu.
Perkiraan Chauvin lagi-lagi benar, parasit telah tumbuh besar dan panasnya tangki membuat makhluk itu melubangi kapal. Kini Niam Kinor perlahan-lahan mulai tenggelam. Oleh karena itu, Chauvin dan Omid harus segera bergegas. Mereka pun membakar kapal agar makhluk parasit menjauh. Seperti yang dikatakan oleh Freya sebelum pergi, ada rakit penyelamat yang bisa digunakan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sangat disayangkan, Omid yang tidak bisa berenang mendadak menjadi panik sehingga membuatnya jatuh dan langsung diseret oleh makhluk parasit. Berkat keberanian Chauvin, akhirnya mereka berdua bisa kembali ke atas rakit dan dari kejauhan terlihat ada sebuah kapal yang mendekat. Film pun ditutup dengan sebuah momen yang menyedihkan. Ternyata Chauvin telah terinfeksi dan karena tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan, sama halnya seperti legenda Niam Kinor, gadis itu menyerahkan dirinya kepada lautan. Dan tamat. Sebuah kisah yang cukup mengerikan tentang infeksi di bawah laut. Hanya saja, yang disayangkan adalah ceritanya kurang berat. Monster menempel di kapal, mengeluarkan cairan atau gel biru, mengandung larva mematikan ke dalam sistem penyaringan kapal, mencemari pasokan air, dan memaksa kru mengkarantina diri selama 36 jam untuk mencari tahu siapa yang terinfeksi. Ini mengarah pada kesimpulan yang menyeramkan, dengan ending yang cukup membuat para penonton bertanya-tanya. Makhluk misterius bertentakel dan sea fever atau demam laut adalah sebuah tantangan terbesarnya. Ya, memang mungkin larva yang menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang menimpa, tapi di balik itu, cerita juga menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Jika diingat kembali, Gerard secara terang-terangan mendahulukan kepentingan dan mengabaikan segala peraturan serta konsekuensinya. Maksud saya, meskipun mudah bagi para kru untuk menyalahkan rambut merah Chauvin yang membawa kesialan, tapi pada kenyataannya, keputusan Gerard lah yang membuat mereka mengalami nasib buruk. Mengenai infeksi, sebenarnya mata bukanlah satu-satunya gejala yang terlihat, melainkan gejala yang menyerupai sea fever atau demam laut. Ini bisa terlihat dari Johnny yang mencoba melompat ke laut untuk berenang. Selain itu, sebuah pertanyaan yang pastinya timbul dalam hati para kru sehingga menyebabkan kepanikan. Seperti, apakah larva parasit juga ada di dalam tubuh mereka? Siapa saja yang tertular? Siapa yang bisa dipercaya? Apakah mereka akan kehabisan air minum? Dan sebuah pertimbangan besar antara melakukan sesuatu demi kebaikan orang banyak atau mendahulukan kepentingan pribadi untuk bertahan hidup. Pada akhir film, kita menyaksikan Omid berada di rakit penyelamat sambil menanti kedatangan kapal. Mungkin saja dia akan diselamatkan dan kembali ke rumah untuk bertemu keluarga. Lalu Freya yang tidak diketahui kemana tujuannya, ya mungkin juga sudah berada di kapal yang sedang menuju ke arah Omid. Tapi sialnya, tidak ada yang mengetahui apakah dua orang itu juga terinfeksi atau tidak. Sehingga akhir yang mengerikan langsung terlintas dalam benak saya, di mana infeksi mulai menyebar ke daratan, membuat manusia menjadi gila, dan dimulailah bencana. Sebuah konsep yang cukup menggigit dan bagi saya sulit untuk tidak menghubungkannya dengan apa yang kita alami di setahun atau 2 tahun yang lalu, terutama dengan pentingnya isolasi diri dan kemauan untuk belajar menerima tentang apa yang kita hadapi. Hanya orang-orang yang ingin keluar untuk mencari nafkah atau orang-orang yang memiliki tekad kuat untuk bertemu kembali dengan keluarga yang bisa memahami berapa yang harus dibayar, apa akibat yang ditimbulkan. Kala itu, selagi menanti semua kembali normal, kita juga harus benar-benar mempertimbangkan semuanya untuk mengambil sebuah tindakan yang bijak. Kini semua menjadi lebih baik dan masa-masa itu menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita. Selain itu, saya melihat sea fever juga menyoroti tentang rasa hormat yang harus kita miliki terhadap alam. Tidak peduli siapa dan sehebat apapun Anda, jika tidak menghormati alam dan makhluk-makhluk sekitar, maka siap-siap menerima akibatnya. Mungkin segitu saja teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!